Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam satu semester lagi ya. Untuk semester ini saya akan menyampaikan mengenai akuntansi manajemen strategis ya. Jadi sebelum pembelajaran nanti saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS-nya ya. Biar enak ini saya atur dulu ya. Jadi untuk RPS di sini nanti kita biasa ya, kita ada 14 atau 15 pertemuan. Nanti pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7 kita UTS, lanjut pertemuan 8 dan sampai dengan pertemuan 14 atau 15 kita baru ada UAS. Nah, untuk tugas sendiri nanti biasa saya nanti kirim tugasnya via WhatsApp ya, nanti kalian email ke saya ya. Jadi untuk setiap materi ini saya akan memberikan tugas masing-masing ya. Kalau dengan tugas kan saya bisa mengukur mengukur kalian ya, kalian paham atau tidak untuk materi yang saya sampaikan. Nah, di sini nanti di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai akuntansi biaya, manajemen, dan pengendalian ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini saya mengharapkan kalian mampu memahami fungsi dari manajemen dalam pengendalian biaya pada Departemen Produksi dan memahami hubungan antara akuntansi biaya dengan manajemen dan pengendalian. Ya, di sini untuk di pertemuan pertama ya. Nah, nanti materi standarnya kita akan membahas mengenai fungsi manajemen, kemudian ada pihak yang melakukan perencanaan dan pengendalian, terus kita bahas mengenai biaya departemen dan standar akuntansi. Sebelum saya lanjut, kita menggunakan sumber bukunya kita ada 3, yaitu pertama Rudianto, kemudian ada Bastian Bustami dan Carter Usri ya. Nanti tapi dari 3 ini saya harapkan kalian punya 1 ya. Silakan mau memakai bukunya Rudianto atau Bastian atau Carter ya, sebagai bahan pembelajaran akuntansi manajemen strategi. Lanjut ya. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita bahas mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Nah, di sini di konsep biaya dan informasi akuntansi biaya, saya mengharapkan kalian ini memahami konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya serta dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan biaya. Ya, untuk materinya itu tadi dari ada objek biaya, kemudian ada penerusan biaya terhadap objek biaya, kemudian ada penerusan biaya dalam industri jasa, kemudian nanti ada sistem informasi akuntansi biaya dan pengelompokan biaya. Nah, di pertemuan ketiga, nanti kita bahas mengenai sistem biaya dan akumulasi biaya. Nah, di sini saya mengharapkan kalian ini dapat mengetahui dan memahami sistem biaya, arus biaya, dan membuat laporan hasil dari operasional perusahaan industri. Ya, untuk materinya nanti terdiri dari arus biaya dalam perusahaan industri, pelaporan hasil operasi, sistem biaya, akumulasi biaya, yang tadi ada job order costingnya, kemudian ada prospek costing, terus ada aspek yang membentuk job order dan proses costing. Nah di pertemuan ke-4 dan 5 kita akan membahas mengenai job order costing ya. Di sini saya mengharapkan kalian dapat menghitung pembebanan biaya produksi berdasarkan pesanan dan mampu membuat laporan biaya produksi serta dapat menghitung besarnya selisih antar biaya yang dibebankan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Untuk materinya di sini kalian harus mengerti akuntansi bahan baku, akuntansi biaya tenaga kerja seperti apa, kemudian akuntansi BOP-nya seperti apa. Kemudian di pertemuan 6 dan 7 kita bahas mengenai proses costing, ya, di mana untuk proses costing ini kalian dapat mengetahui dan memahami perhitungan metode harga pokok proses untuk tiap departemen dan dapat mengerti perlakuan akuntansinya. Ya, nanti setelah bab 7 kita akan UTS. Untuk pertemuan pertama sampai ke 7 gimana? Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, cukup. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, nanti untuk tadi kan sampai 7 kita UTS ya setelah pertemuan ke-7. Nah, untuk pertemuan ke-9 nanti kita bahas mengenai proses costing ya. Jadi proses costing ini saya mengharapkan kalian dapat menghitung dan membuat laporan biaya produksi, metode harga pokok proses yang mengalami hilang awal proses dan akhir proses serta adanya penambahan bahan dalam proses produksinya. Untuk materinya itu ada laporan biaya produksi yang terdiri dari hilang awal dan akhir proses, kemudian penambahan bahan pada kuantiti produksi. Nah, kemudian nanti di pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10, 11, dan 12, nah ini jadi langsung nih kita 3 kali pertemuan kita bahas mengenai produk bersama dan produk sampingan, karena ini bahasannya lebih banyak, jadi saya jadikan sampai 3 pertemuan ya. Nah, sini saya mengharapkan kalian ini mampu dan memahami apa yang dimaksud dengan produk bersama, kemudian ada produk sampingan, serta dapat menghitung alokasi biaya bersama untuk produk utama dan produk sampingan. Oke. Nah, ini materinya terdiri dari pengertian produk bersama dan produk sampingan. Kemudian ada metode perhitungan biayanya, ya. Ada metode pengaturan berdasarkan pendapatan kotor, kemudian ada metode pengaturan berdasarkan pendapatan bersih, kemudian juga ada metode biaya pengganti, kemudian ada metode nilai pasar. Ya, ini materi-materi yang akan saya sampaikan di pertemuan ke-12. Nah, untuk di pertemuan ke-13, di sini ada pengendalian pembebanan dan perencanaan bahan baku. Di mana saya mengharapkan kalian mengetahui bagaimana pengadaan bahan baku dan pengendalian atas pemakaian bahan baku. Ya, jadi kalian mengetahui ya model kuantitatif seperti apa, pengendalian bahan bakunya seperti apa, terus metode Jacinta ini seperti apa. Oke, kemudian di pertemuan ke-14 ya, nanti ada pengendalian dan perhitungan biaya tenaga kerja. Nah, untuk pengendalian perhitungan tenaga kerja, ini saya mengharapkan kalian dapat memahami pengendalian atas biaya tenaga kerja. Ya, terakhir pertemuan ke-15 ya. Nanti saya akan menjelaskan mengenai BOP atau biaya overhead pabrik, kemudian ada perencanaan pembebanan dan sesungguhnya. Nah, untuk pertemuan ke-15 ini saya mengharapkan kalian dapat mengetahui penentuan tarif BOP dan perhitungan BOP sesungguhnya, serta dapat menghitung besarnya selisih BOP yang sesungguhnya terjadi terhadap BOP yang dibebankan. Ya, lanjut puas. Oke, untuk RPS, rencana pembelajaran semester bagaimana? Ada yang mau tanyain nggak? Oke ya, untuk saya kan biasa ada penilaian, untuk penilaian kan ada tugas ya, kemudian ada absensi dan UTS dan UAS ya. Jadi tolong kalian perhatikan di absensi, tugas, UTS dan UAS. Nah, untuk tugas sendiri nanti setiap pertemuan saya akan kirim tugasnya via WA ya. Nanti kalian kalian mengirim jawaban tugasnya via email seperti itu. Oke, untuk RPS gimana, ada pertanyaan? Anas, mau ada pertanyaan untuk RPS, Nas? Cukup Bu, jelas Bu. Oke ya, semuanya jelas ya. Ya. Untuk buku ya, kita gunakan ketiga tadi, Rudianto atau Kates atau yang satunya lagi ya. Pilih salah satunya saja. Oke, demikianlah tadi mengenai rencana pembelajaran semester ya untuk akuntansi manajemen strategis. Oke, lanjut untuk bab 1 di sini saya akan menjelaskan mengenai peran akuntansi dalam manajemen strategis. Nah, jadi sebenarnya jenis-jenis perusahaan itu ada 3 ya. Pertama ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan ada perusahaan manufacturing. Nah, bedanya apa antara perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufacturing? Apa, Pan? Bedanya apa, Pan? Perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufacturing. Silakan, Pan. Apa bedanya, Pan? Gimana, Bu? Bedanya antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufacturing. Apa bedanya?
Dari jenis kegiatannya, Bu. Kalau perusahaan jasa itu lebih mengutamakan ke pelayanan gitu ya, Bu ya, jasa. Terus kalau misalnya dagang itu menjual barang jadi. Terus kalau misalnya manufaktur itu perusahaan yang membuat suatu barang untuk dijual gitu, Bu. Oke, sip ya. Nah, jadi sudah Ya. pahamnya perbedaan antara perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufacturing ya. Jadi jelas, oke Ivan, bagus. Jadi perusahaan jasa itu ya yang produk yang dihasilkan itu berupa jasa, ya. Kemudian untuk perusahaan dagang, kita menjual barang jadi kita beli nih kayak Indomaret kan, Indomaret itu kan dia beli ya sebagai reseller ya, dia beli kemudian dia jual. Nah, jadi tanpa pengolahan terhadap bahan-bahannya. Itu perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan manufacturing ya, kalau perusahaan manufacturing ini kita beli bahan baku ya, kemudian kita olah, kemudian kita olahannya itu menjadi barang jadi, kemudian kita jual. Itu adalah perusahaan manufacturing. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, di sini kita kan bahas mengenai akuntansi manajemen ya. Oke, akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen ya? Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai akuntansi manajemen, di sini saya menjelaskan kenapa sih dibuat suatu perusahaan ya? Apa sih tujuan perusahaan ya? Ya, jadi setiap perusahaan atau organisasi itu mempunyai tujuan itu memperoleh kekayaan atau menciptakan kekayaan atau memperoleh laba atau keuntungan atau profit. Nah, kemudian agar dapat menciptakan kekayaan sebagai tujuan yang didirikan si perusahaan tersebut ya, di sini perlu adanya 3 kegiatan. Pertama, mendesain produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ya. Kemudian membuat produk dan jasa secara cost efektif. Kemudian memasarkan produk dan jasa secara efektif kepada pelanggan atau customer, ya. Itu 3 kegiatan utama untuk menciptakan kekayaan. Nah, oke. Agar ketiga kegiatan utama tersebut dapat dilaksanakan, perusahaan membutuhkan sekumpulan sumber daya untuk menggerakkan roda organisasinya, ya. Untuk jadi penting ya ketiga ini ya, ketiga kegiatan ini. Jadi pada saat si perusahaan ini mendirikan suatu perusahaan, dia harus memperhatikan nih desain produk dan jasanya harus disesuaikan dengan kebutuhan si pelanggan, ya. Kemudian untuk produk dan jasanya juga secara cost efektif. Jangan sampai kita membuat misalnya gini, suatu perusahaan memproduksi pulpen ya. Biaya yang dikeluarkannya itu misalnya satu pulpen misalnya 1.000 ya, Rp1.000. Nah, kemudian dijualnya 500. Nah, itu kan berarti bukan yang peroleh keuntungan atau cost efektif ya. Jadi perlu jadi membuat produk dan jasa secara cost efektif jika ingin menciptakan kekayaan atau memperoleh keuntungan. Kemudian juga harus dipasarkan ya, memasarkan produk dan jasa secara efektif kepada pelanggan customer. Ya. Sudah buat nih suatu produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, terus biaya yang dikeluarkan ini sangat cost efektif banget, tetapi tidak dipasarkan. Ya, otomatis kan kekayaan atau keuntungan nggak akan diperoleh karena tidak ada pemasaran terhadap produk dan jasa yang sudah dibuat. Jadi antara desain produk, kemudian dibuat secara cost efektif dan pemasaran ini saling berkaitan ya untuk memperoleh yang namanya keuntungan atau profit bagi suatu perusahaan. Ya, kemudian jenis informasi yang disediakan akuntansi manajemen. Ya, jadi apa sih akuntansi manajemen ya? Jadi akuntansi manajemen itu adalah akuntansi di mana informasi yang dibutuhkannya ini dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan ya. Siapa pihak internal perusahaan? Pihak internal perusahaan itu terdiri dari manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran. Pokoknya intinya para manajer ya. Para manajer ini membutuhkan namanya akuntansi manajemen. Jadi, nah kemudian ada juga akuntansi keuangan ya. Jadi kalau akuntansi manajemen ini informasinya dibutuhkan oleh pihak internal. Kalau akuntansi keuangan informasinya dibutuhkan oleh pihak eksternal ya. Nah eksternal itu siapa? Ada investor, kemudian ada mahasiswa kategori sebagai pihak eksternal.
nanti kalian pada saat membuat skripsi, kalian butuh tuh yang namanya akuntansi keuangan, dia berupa laporan keuangan. Nah, jadi kalian kategori ke eksternal ya, pihak eksternal yang membutuhkan akuntansi keuangan. Nah, itulah perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Oke, cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Oke, di sini ada jenis informasi yang disediakan, ya ada manajer keuangan, kemudian ada manajer produksi, manajer pemasaran, controller, dan top manajemen. Ya. Nah, kalau untuk manajer keuangan, kalau manajer keuangan ini dia membutuhkan segala jenis informasi yang terkait dengan aktivitas keuangan yang dilakukan perusahaan, ya. Misalnya dari biaya bunga, terus tingkat pengembalian atas investasi, kemudian ada tingkat pengembalian modal, terus rasio utang dan sebagainya. Ini manajer keuangan ya, membutuhkan informasi aktivitasnya lebih ke keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, lanjut ke manajer produksi. Nah, untuk manajer produksi ini, dia ini membutuhkan informasi seperti perincian biaya produksi total, kemudian ada biaya produksi per unit, kemudian ada jumlah biaya produksi berdasarkan metode biaya langsung dan sebagainya. Nah, ini manajer produksi. Nah, kemudian untuk manajer pemasaran, kalau manajer pemasaran, ini lebih membutuhkan informasi seperti berbagai dasar penetapan harga jual produk ya. Misalnya manajer pemasaran, dia mau jual produk, ya. Otomatis kan dia harus tahu berapa sih biaya yang dikeluarkan. Kalau misalnya si manajer pemasaran untuk menetapkan harga jual produk, dia nggak tahu biaya yang dikeluarkan. Nah, misalnya yang tadi saya jelaskan ya, misalkan pembuatan produksi pulpen ya, biaya yang dikeluarkan 1.000, kemudian si manajer pemasaran tidak menerima atau memperoleh berupa informasi akuntansi pengeluaran yang dikeluarkan, ya. Kemudian asal tuh ya ternyata biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dari penetapan harga jual produk. Nah, itu kan akan terjadi yang namanya kesalahan ya. Ya otomatis kan untuk memperoleh keuntungan atau profit tidak akan diperoleh. Jadi itulah pentingnya akuntansi manajemen. Ya, jadi informasinya sangat dibutuhkan sekali untuk memperoleh kekayaan atau menciptakan kekayaan atau juga memperoleh keuntungan atau profit suatu perusahaan. Kemudian untuk controller di sini, nah jika kontrol ini yaitu di mana perusahaan membutuhkan segala macam informasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan seluruh bagian organisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun, seperti anggaran perusahaan. Nah, untuk top manajemen ini membutuhkan segala informasi yang terkait dengan berbagai keputusan strategis perusahaan, seperti proses penyusunan anggaran yang dimiliki perusahaan, kemudian ada informasi untuk pengembangan perusahaan dan sebagainya. Ya, top manajemen ya. Jadi kalau top manajemen lebih ke arah terkait dengan pengembalian keputusan strategi perusahaan seperti apa. Oke, kita lanjut. Bentar. Jaringannya agak ini ya, di sini ya. Oke, kita lanjut ke di sini ya. Jadi akuntansi manajemen di sini mengembangkan informasi keuangan bagi para manajer dan pengelola perusahaan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi informasi keuangan yang disediakan itu masing-masing fungsi utama manajemen. Pertama, manajemen strategis ya. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya, jadi fungsinya itu sebagai manajemen strategis ya, di mana merupakan upaya pengembangan posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan usaha. Sementara ini manajemen strategis ya. Jadi upaya pengembangan posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan usaha. Sementara strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan ya. Manajemen strategi meliputi pengidentifikasian dan pengimplementasikan tujuan dan rencana tindakan tersebut. Nah, untuk manajemen strategis ini membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan strategis yang tepat berkaitan dengan pemilihan produk, metode produksi, dan saluran pemasaran. Ya, jadi itulah pentingnya akuntansi manajemen atau manajemen strategis. Yang kedua itu ada perencanaan dan pengambilan keputusan.
Nah, untuk perencanaan dan pengambilan keputusan meliputi penganggaran serta perencanaan laba. Ya, ada pengelolaan arus kas, kemudian ada keputusan lain yang berkaitan dengan operasi perusahaan seperti penganggaran, terus penjadwalan produksi, penentuan harga jual, perbaikan atau penyewaan pembelian aset, ya. Ini salah satu perencanaan dan pengembalian keputusan. Nah, itulah fungsi dari akuntansi manajemen. Kemudian ada pengendalian manajemen operasinya, kemudian juga ada penyiapan laporan keuangan. Oke, di sini lanjut ya. Ada strategi dan akuntansi manajemen. Jadi jelas ya, strategi itu menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kemampuannya ya, atau kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau manajemen biaya strategi berfokus secara khusus pada dimensi biaya dalam strategi keseluruhan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mengenai akuntansi manajemen strategisnya? Ibu mau nanya, Bu. Oke, silakan. Ibu tadi yang di akuntansi manajemen itu kan ada penyiapan laporan keuangan. Itu apakah sama, Bu, penyiapan laporan keuangannya dengan akuntansi keuangan, Bu? Oke ya, oke Pak, bagus. Untuk penyiapan laporan keuangannya, jadi kan ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan ya. Kalau akuntansi keuangan itu kan ada jurnal, transaksi jurnal ya. Kemudian ada neraca, ada laporan laba rugi. Ya, itu keuangan. Nah, sedangkan kalau manajemen ini dia kalau keuangan lebih khusus ya, jadi hanya keuangan saja. Nah, kalau manajemen ini, jadi keuangan ini bagian dari akuntansi manajemen, Pan. Paham ya? Jadi Iya, Bu. ya, jadi akuntansi keuangan ini bagian dari akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen itu terdiri dari akuntansi keuangannya, jadi laporan keuangan, kemudian ada pembelian bahan baku, jadi lebih luas lagi, lebih umum lagi informasi yang dibutuhkannya. Kemudian ada berapa sih untuk pemasukan pendapatan diperoleh gitu kan. Kemudian biaya bahan baku berapa, biaya yang dikeluarkan berapa, itu lebih jelas lagi. Ya, jadi akuntansi keuangan bagian dari akuntansi manajemen. Seperti itu, Pan. Oke, baik, Bu. Ya. Berarti mungkin kayak catatan atas laporan keuangan itu bagian tim manajemen, akuntansi manajemen bukan, Bu? Kalau catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk gini, analisa-analisa gitu. Jadi gini, akuntansi manajemen itu terdiri dari ada manajer keuangan ya. Nah, kalau manajer keuangan ini pasti kan lengkap nih laporan keuangannya. Laporan keuangan itu terdiri dari catatan atas laporan keuangan. Itu bagian dari laporan keuangan atau laporan bagian akuntansi. Iya. Nah, kemudian di situ. jadi laporan keuangan ini bagian dari akuntansi manajemen. Nah, Akuntansi manajemen. departemen keuangan, bagian keuangan, dia kan pasti mengeluarkan tuh namanya laporan keuangan dari transaksi, dari jurnal, kemudian di laporan keuangan, kemudian ada arus kas, kemudian ada neraca, itu ada di di manajer keuangan. Dia udah menyiapkan itu. Ya, jadi jelas ya, jadi bagian dari akuntansi manajemen. Tapi jadi kalau akuntansi keuangan kan lebih spesifik tuh. Tapi kalau akuntansi manajemen tuh semua informasi yang dibutuhkan sama pihak internal. Ya, jadi ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer penjualan, ada manajer produksi. Nah, itu informasinya ya yang sangat dibutuhkan oleh para manajer itu akuntansi manajemen. Jadi cakupannya lebih luas kalau akuntansi manajemen. Ya, jadi kalau akuntansi keuangan hanya bentuk laporan keuangannya seperti apa. Tapi kalau untuk akuntansi manajemen ini kita tahu berapa sih biaya bahan bakunya gitu kan. Ya, kemudian untuk penentuan harga pokok penjualan ya kayak gitu. Oke, Pan? Oke, makasih, Bu. Iya, makasih. Ya, lanjut ya. Oke, di sini ada jenis strategi kompetitif ya. Jadi untuk strategi yang digunakan oleh perusahaan itu ada 3 strategi ya. Ada strategi keunggulan biaya, kemudian ada diferensiasi dan fokus. Nah, untuk strategi keunggulan biaya ini, dia lebih ke arah kita membuat produk atau jasa dengan biaya yang paling rendah. Itu strategi keunggulan biaya. Nah, kalau diferensiasi ini sifatnya produk yang dihasilkan perusahaan ini sifatnya unik ya. Jadi dalam hal tertentu yang penting, biasanya kualitasnya lebih tinggi. Jadi produk-produk yang dihasilkan ini lebih unik. Itu diferensiasi.
Nah, sedangkan kalau fokus dia lebih ke arah memperhatikan kepada segmen pasar tertentu. Misalnya jenis pelanggan tertentu, lini produk tertentu, dan geografi tertentu. Nah, ketiga strategi ini juga semuanya baik ya, tapi kalian harus memperhatikan pangsa pasarnya seperti apa ya. Pangsa pasarnya misalnya kalangan bawah. Ya, kita menggunakan strategi keunggulan biaya. Oh, biaya yang dikeluarkan rendah nih. Oke, bisa kayak gitu. Jadi ketiga strategi ini kita terapkan, tapi kita harus memperhatikan pangsa pasarnya seperti apa. Oke ya. Lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Ada strategi Jawa Pos, kemudian ada strategi Southwest Airlines, kemudian ada strategi Metro TV ya. Ini bentuk contoh strategi yang ada perusahaan Indonesia ya. Kemudian ada faktor-faktor kunci keberhasilan ya untuk suatu perusahaan ya. Pertama jika untuk keberhasilan atau apa yang ingin dicapai ya dari planningnya supaya sesuai ya, maka perusahaan ini harus memiliki biaya dan efisiensi. Kemudian juga ada kualitas, waktu, dan inovasi. Jadi keempat ini merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Nah, oke. Untuk panduan penting akuntansi manajemennya ada cost benefit approach, terus ada pertimbangan perilaku dan teknis, sama berbagai definisi biaya yang dapat digunakan untuk berbagai penerapan. Oke, di sini ada kegunaan informasinya juga, ada perencanaan, pengarahan motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Nah, ini yang penting nih, penting kalian ya, kalau jika kalian sebagai akuntan manajemen ya, kalian harus punya 4 standar etika ini ya. Pertama, kompetensi, jelas kompetensi, kalian harus mampu ya punya keahlian dalam bidang di akuntansi manajemennya. Terus kerahasiaan. Nah, ini sifatnya rahasia. Jadi informasi yang dibutuhkan yang di akuntansi manajemen ini sifatnya confidentiality atau kerahasiaan. Terus integritas dan objektif. Oke, demikian materi hari ini ya. Nanti yang tadi saya sudah jelaskan, materi akan untuk tugas saya akan share ke WhatsApp ya. Oke, silakan jika ingin ada yang bertanya lagi. Silakan ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, cukup untuk hari ini saya akhiri. Nanti untuk materi, untuk buku silakan ya, kalian pilih dari 3 yang tadi saya sudah share ya untuk buku-bukunya, tugas pun sama. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Anas, mungkin ada pertanyaan, Nas? Cukup, Bu. Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah,